Berdoa, memberkati, dan membangun Indonesia. Kita semua sangat bersyukur untuk 17 Agustus yang adalah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang sangat kita kasihi. Marilah kita semua lebih lagi mengasihi Indonesia dan mempraktekkan kasih kita itu dengan berdoa, memberkati, dan membangun Indonesia. 1 Timotius 2 ayat 1-2 berkata, "Pertama-tama aku menasehatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan." Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita perlu berdoa bagi pemerintah kita. Biarlah di minggu yang spesial ini, yakni esok hari kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2020, kita membuat komitmen untuk suka berdoa dan mengucapkan berkat bagi Indonesia tiap-tiap hari. Kita tahu bahwa kita harus selalu mengucapkan perkataan iman dan perkataan yang menang, yang seturut firman Tuhan, yakni perkataan yang membawa berkat dan yang menurunkan kuasa Tuhan, karena perkataan kita memiliki kuasa dan dapat mengendalikan hidup kita. Yakobus 3 ayat 4-5 berkata, "Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar." Itulah sebabnya kita perlu segera mempraktekkan firman Tuhan ini dan jangan menundanya sampai semuanya baik. Kita tidak perlu menunggu sampai keadaan kita menang, barulah kita dapat mengucapkan perkataan yang menang. Misalnya, kita tidak perlu merasakan lebih dahulu seluruh tubuh kita sehat, baru kita mengucapkan saya sembuh. Atau sebagai orang tua, kita tidak perlu melihat anak kita berubah dari kebiasaan yang buruk, barulah kita mengatakan ia anak yang baik. Atau kita tidak perlu menerima keuntungan yang besar dari bisnis, barulah kita mengatakan kita diberkati. Justru karena kita sakit, kita berkata dengan iman bahwa oleh bilur Yesus kita sembuh. Justru saat anak kita ada dalam pergaulan dan terikat kebiasaan yang buruk, kita perlu memperkatakan dia bertobat menjadi anak yang baik dan takut akan Tuhan. Dan justru karena kita diancam kebangkrutan, kita perlu mengucapkan dengan iman bahwa kita dapat bangkit dan diberkati. Demikian juga untuk Indonesia yang kita kasihi. Ketika keadaan negeri kita belum berubah seperti yang kita harapkan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, maka kita harus mengucapkan perkataan iman dan perkataan yang menang bagi Indonesia. Jadi kita mengatakannya justru sejak sekarang ini, bukan menunggu semuanya beres, barulah kita mengatakan berkat dan ucapan yang baik bagi Indonesia. Mari kita juga belajar untuk selalu melihat kebaikan bangsa dan negara Indonesia dan kebaikan pemerintahan di Indonesia. Janganlah kita terus fokus hanya melihat kekurangan-kekurangan saja. Sama seperti ketika Tuhan menciptakan dunia ini, hari pertama Ia menciptakan terang. Sebenarnya semua masih tidak beres, karena memang penciptaan belum selesai. Namun Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Ini tertulis di Kejadian 1 ayat 4. Demikian setelah hari ketiga, setelah Tuhan menciptakan darat dan laut, masih banyak hal lain yang belum beres. Tapi Tuhan sudah melihat bahwa semuanya itu baik. Ini tertulis di Kejadian 1 ayat 10. Demikian juga di hari-hari penciptaan berikutnya. Walau semua belum beres, tapi Tuhan sudah melihat semuanya itu baik. Itu sebabnya Tuhan dapat terus menciptakan di hari berikutnya dengan perkataannya. Dengan perkataannya Tuhan, terjadilah kuasa penciptaan. Secara rohani, kita juga dapat melakukan hal yang sama untuk hidup kita saat ini. Mari tetapkan hati, walau banyak hal yang belum beres di Indonesia, namun saat ini kita sudah mengucapkan perkataan yang baik untuk Indonesia.
Ia menurunkan berkat dan kuasa Tuhan, karena itulah yang seturut dengan firman Tuhan. Kebiasaan kita untuk mengeluh akan kekurangan yang ada di negeri ini, untuk bersungut-sungut atas situasi di Indonesia, atau untuk melampiaskan kekesalan kita pada pemerintah dengan ucapan-ucapan yang jahat, biarlah mulai hari ini kita membuangnya jauh-jauh. Karena semua itu hanyalah menjadi penghalang bagi kuasa Tuhan untuk turun dan bekerja bagi Indonesia. Mari kita berdoa, memperkatakan berkat bagi Indonesia. Janganlah tunggu esok, janganlah tunda sampai semua baik. Saat ini adalah saat yang baik untuk mengucapkan perkataan iman, perkataan menang, ucapan berkat, ucapan yang menurunkan kuasa Tuhan. Mari hari Minggu ini dan seterusnya kita perkatakan firman Tuhan yang mengalirkan kehidupan bagi Indonesia. Khususnya kita berdoa agar hati yang baru, hati yang mencari Tuhan, hati yang bertobat menjadi milik masyarakat dan pemimpin-pemimpin di Indonesia. Kita juga dapat membangun Indonesia dengan membangun diri kita sendiri lebih dahulu. Kiranya pada hari ini kita membuat keputusan untuk bertobat dari kebiasaan buruk kita, dari kemalasan, dari kebohongan, ketidakjujuran, dan semua hal lainnya yang mengikat kita selama ini. Efesus 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jadi saat kita bertobat sungguh-sungguh, maka itu berarti kita perlu melakukan hal yang sebaliknya. Biarlah yang malas menjadi rajin, yang suka berbohong menjadi jujur, yang pelit menjadi murah hati, yang memecah belah menjadi mempersatukan. Kita dapat melakukannya bila kita mau menyangkal diri dan patuh kepada Roh Kudus. Dengan demikian, kiranya kita semua hidup menjadi garam di Indonesia. Matius 5 ayat 13 berkata, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mari membangun diri kita. Kita sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan kebiasaan hidup dalam dosa. Marilah kita hidup takut akan Tuhan di akhir zaman ini, di tengah pandemi COVID-19 ini. Marilah kita semua menjadi teladan yang menggarami atau mempengaruhi sebanyak-banyaknya orang di Indonesia untuk Tuhan dan untuk kebaikan, serta untuk membangun negeri kita ini. Amin.